Qala ba'dul ulama, al-asbabul muqtadiyati li su'il khatimah wa iyadzu billahi arba'ah. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa seseorang yang husnul khatimah itu dia harus menjauhi 4 perkara. Karena apabila yang 4 perkara ini dia lakukan, maka bisa dipastikan dia su'ul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Semasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, kepada Allah kita ucapkan syukur dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita untuk siang ini sebagaimana ini ditetapkan oleh Mdai Utama Pekanbaru adalah kiat meraih husnul khatimah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, salah satu yang menjadi dambaan kita sebagai seorang muslim, kita ingin di akhir hayat kita nanti, ketika Allah mencabut nyawa kita, kita berada dalam kondisi yang baik, atau kita berada dalam keadaan husnul khatimah, penutup yang baik. Kenapa ini menjadi dambaan kita? Karena nilai kita sebenarnya sudah nampak di situ. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bisa kita lihat dari penutupnya. Artinya akhirnya seperti apa? Nah, kalau akhirnya baik, insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik. Tapi kalau akhirnya sudah memperlihatkan suatu kerusakan atau ketidakbaikan, maka kita juga bisa memberi nilai bahwa ini tidak baik. Maka kita berusaha untuk begitu Allah mencabut nyawa kita, kita berada pada keadaan yang baik. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu, hai orang beriman, mati dulu sebelum kamu betul-betul menjadi seorang muslim yang sempurna. Atau ketika kamu mati itu, kamu berada pada posisi seorang muslim yang sempurna. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, memang banyak
tanda-tanda orang yang husnul khotimah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan hadisnya memang cukup banyak. Ada Rasul mengatakan indikator dari seorang itu husnul khotimah bisa dilihat dari tempat dia meninggal. Di mana dia meninggal? Ada orang yang meninggalnya di masjid. Insya Allah husnul khatimah. Asal ke masjidnya niatnya untuk beribadah. Ada orang yang meninggal di tanah suci. Ketika hajikah, ketika umrohkah, itu juga menjadi indikator bahwa dia husnul khatimah. Kemudian ada yang dipengaruhi oleh keadaannya yang baik. Maknanya dia meninggal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang sholat meninggal, sedang ngaji meninggal, sedang ceramah meninggal. Itu indikator bahwa seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ada juga indikatornya dia mati dalam keadaan syahid. Baik syahid dunia, apatah lagi syahid akhirat. Syahid dunia wal akhirah. Mati di medan perang. Kemudian ibu yang meninggal ketika melahirkan dan lain sebagainya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan apabila seseorang itu meninggal dengan melapaskan la ilaha illallah, itu sudah pasti itu husnul khatimah. Namun indikator yang disebutkan oleh Rasulullah itu tidak bisa kita cari dan tidak bisa saya harus meninggal di Mekah, saya harus meninggal di dalam masjid, saya harus meninggal ketika sedang beribadah. Itu tidak bisa. Hanya Allah yang menentukan kita meninggalnya seperti itu. Dan itu tidak bisa diusahakan dan tidak bisa diminta. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita hanya berusaha bagaimana di akhir ajal, di akhir hidup kita nanti kita husnul khotimah. Apa yang mesti kita lakukan? Walaupun yang indikator-indikator yang dibuatkan oleh Rasulullah seperti di tempat tertentu, pada waktu tertentu, pada saat tertentu, itu semua tentunya ketika dalam kehidupannya itu dia menjadi orang baik. Dalam kitab Syarah As-Sudur, Imam Asyuyuti pernah menulis, dan itu menurutnya banyak pendapat ulama yang mengatakan demikian. Nanti bisa dilihat Syarah As-Sudur Bisyaril Hal Mauta wal Kubur, itu karangannya Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, bab dalam juz 1 bab tentang dana ajalah. Itu Imam Suyuti mengatakan, qala ba'dul ulama al-asbabul muqtadiyati li su'il khatimah wa iyadzu billahi arba'ah. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa seseorang yang husnul khatimah itu dia harus menjauhi 4 perkara. Karena apabila yang 4 perkara ini dia lakukan, maka bisa dipastikan dia su'ul khatimah. Maka kalau kita ingin menjadi husnul khatimah, begitu ajal kita datang, kita berada dalam husnul khatimah, kata Imam Suyuti, hindari yang 4 macam. Apa itu? Yang pertama, at-tahawun bis shalah. Orang yang melalaikan solat. Jauhi, jangan sekali-kali melalaikan solat. Kenapa melalaikan solat? Jangankan meninggalkan, melalaikan saja kita harus sudah jauhi.
Kenapa? Karena orang melalaikan sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang melalaikan salat. Allazina hum an salatihim sahun. Melalaikan saja itu sudah berbahaya. Maka Imam Suyuti mengatakan, dan ini pendapat ulama, jangan sekali-kali melalaikan salat. Ketika masuk waktu salat, salatlah terlebih dahulu. Mana tahu kamu melalaikan salat, pada saat itu ajalmu datang. Padahal kamu belum melaksanakan salat yang sudah datang waktunya. Makanya kita dianjurkan salat itu di awal waktu. Begitu waktu salat masuk, salat. Karena kita takut ketika kita lalaikan nanti pada saat itu ajal kita datang, kita belum sempat melaksanakan salat. Maka berhati-hati dengan salat kita. Kita jaga salat kita dengan baik. Insya Allah ketika kita menjaga salat kita dengan baik, Allah akan mencabut nyawa kita. Kita berada dalam kondisi husnul khotimah. Yang kedua, wasyarbul khamr. Jauhi minuman keras. Jauhi yang namanya kalau sekarang narkoba. Kenapa ini menjadi indikator? Karena minuman keras adalah lambang dosa yang paling besar dan lambang kejahatan yang paling dahsyat. Kalau orang sudah mabuk dengan khamar, mabuk dengan narkoba, apapun bisa dia lakukan. Dia mencuri, dia merampok, dia berzina. Lambang dari kejahatan itu adalah minum khamar, mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, kalau sudah peminum narkoba atau suka minuman-minuman keras, menghentikannya itu lama. Perlu proses. Prosesnya panjang. Maka ketika seseorang itu minum minuman keras, sedang dia minuman keras dan dalam kondisi yang mabuk, dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, pastilah dia pada saat itu su'ul khotimah. Makanya orang mabuk dia tidak boleh ikut sholat. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekat sholat. Kamu sedang mabuk. Karena orang mabuk tidak tahu dia apa yang mau dia baca, apa yang mau dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa uququl walidain. Jauhi durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa harus durhaka kepada kedua orang tua? Karena dosa yang paling besar setelah syirik itu adalah durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua kita tidak ridho, otomatis ketika kita meninggal kita berada dalam keadaan su'ul khotimah. Maka jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Karena bagaimanapun, walaupun orang tua memaafkan kita ketika kita sudah meninggal, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena ketika kita meninggal, kita sudah berada dalam posisi su'ul khotimah. Dan yang terakhir, kata Imam Suyuti, wa azal muslimin. Jauhi menyakiti orang muslim. Artinya, jangan kalian saling menyakiti. Jangan putuskan silaturahim. Jaga silaturahim dengan baik. Karena ketika kita sedang putus silaturahim dengan sesama muslim, itu kita berada pada kondisi darah kita halal. Halal maknanya adalah halal masuk ke dalam
neraka. Maka Nabi mengatakan boleh kita tidak tegur sapa cuman 3 hari. Apabila lewat dari 3 hari dan apabila mereka berpas-pasan, fayuridu haza wa yuridu haza, iza yaltaqiyani fayuridu haza wa yuridu haza, apabila mereka berpas-pasan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kenapa dia ke kiri, kenapa dia ke kanan? Karena di dalam hatinya ada kebencian kepada orang yang ada di depannya. Maka orang yang seperti itu, apabila dia meninggal, darahnya halal. Ada yang mengatakan halal untuk dibunuh, tapi ada yang mengatakan halal untuk masuk di dalam neraka. Ketika kita tidak baik dengan orang lain, di saat itu Allah mencabut nyawa kita, maka kita sebenarnya berada pada posisi su'ul khotimah. Maka jangan selalu menganiaya orang, jangan selalu menyakiti hati orang. Kenapa? Karena itu memutuskan silaturahim. Dan bisa jadi itulah penyebabnya kita menjadi su'ul khotimah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka perbuatan yang 4 ini mesti kita hindari di dalam kehidupan kita, dalam upaya kita menggapai husnul khotimah. Ya, jangan lalaikan sholat, jangan minum keras, jangan durhaka kepada orang tua, dan jangan menyakiti sesama muslim. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah berusaha untuk menghindari apa yang dilarang di atas, tentunya kita seringlah berdoa agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Dalam surat Al-A'raf, doa itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 126. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffanal muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dalam melaksanakan syariat-Mu di atas dunia ini, dan wafatkanlah kami, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan muslim yang sempurna, dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian doa yang juga sering kita baca, Allahumma khtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dan doa-doa yang lainnya yang itu pengharapan kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita berada pada posisi husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya, dan inilah yang kamu lari daripadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
آمين آمين يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم أعمالنا وأجالنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.